Hari ini tema kita keluar dari zona nyaman. Iya, ini tema yang menarik sih ya. Udah sering kita dengar, ayo keluar dari zona nyaman, zona nyaman. Tapi sebetulnya zona nyaman itu apa sih gitu kan? Di sebuah hutan ada sekuntum atau sebuah tanaman anggrek yang menempel di pohon, sebuah pohon yang besar begitu. Lalu eh, anggrek ini bisa tumbuh dan lain-lain dengan sukacita karena apa? Dia nggak langsung kena terik matahari, dia nggak terlalu langsung kena tetesan air hujan kalaupun deras sekalipun karena rimbunnya hutan itu dan rimbunnya pohon besar yang dia tempelin itu. Jadi hal yang menurut dia si anggrek ini nyaman suatu hari menjadi bencana, menjadi perubahan besar, yaitu pada saat ada sebuah petir yang besar menyambar pohon itu dan membuat pohon ini patah jadi tiga. Tadinya dia tidak langsung kena air, seketika dia langsung kena air karena dia tergeletak gitu di tanah dengan potongan bagian pohon yang dia tempeli itu. Besoknya yang biasa nggak kena matahari, akhirnya dia kena matahari. Lalu dia mulai mengeluh, dan pohon besar tuh bilang, kenapa kamu mesti mengeluh? Selama ini aku juga nggak pernah ganggu kamu kan? Ya, tapi ini hari ini aku jadi susah. Dia bilang, karena apa? Biasanya aku enak di sisi kamu, nggak kena air, nggak kena tetes air nggak terlalu deras. Hari ini terpaan air tuh langsung menimpaku. Biasa aku nggak kena sinar matahari, tapi hari ini begitu kuat menyorot. Lalu pohon besar ini berkata kepada dia, tapi pernahkah kamu melihat tubuhmu sekarang? Bukankah hari ini kamu lebih cantik dari biasanya? Bungamu mekarnya lebih indah. Kilau karena sinar matahari dan embun pagi itu membuat kamu warna kamu lebih keluar. Lalu anggrek ini mulai melihat dirinya dan dia bilang, betul juga kata pohon besar ini. Sekalipun patah tiga, tapi tetap dia lihat pohon besar ini bersukacita dengan keadaannya. Dan kenapa dia harus murung karena kena matahari dan tetesan air? Ternyata karena itu dia menjadi lebih kuat dan lebih sumringah, begitu ya, warna lebih cerah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, life begin at the end of your comfort zone. Hidup kita itu akan baru mulai waktu kita keluar dari comfort zone kita. Tapi sebetulnya zona nyaman tuh apa sih? Apakah selalu misalnya di dalam keadaan kita kaya begitu ya, punya duit banyak dengan segala fasilitas di rumah kita, lalu itu kita anggap zona nyaman? Lalu kalau kita hari-hari kita di dalam kesederhanaan kita bisa leye-leye terus, bangun pagi, makan, lalu tiduran lagi sambil nonton TV, itu bukan zona nyaman. Jadi bentuknya bisa apapun, ibu-ibu. Jadi nggak harus kita kaya dengan berbagai fasilitas baru kita disebut ada di zona nyaman. Zona nyaman bisa juga di sebaliknya. Waktu anggrek itu menempel tanpa kena matahari dan tidak kena langsung dengan sinar matahari, dia ada di zona nyaman meskipun itu sebetulnya tidak sesuatu yang baik untuk dirinya. Dibanding waktu dia terkena sinar matahari langsung dan kena tetesan air, bahkan air hujan gitu ya, dan bukan hanya embun. Jadi zona nyaman bentuknya apapun, sepanjang hal itu membuat kita terlena sebetulnya. Kedua, tidak ada yang abadi. Jadi kalaupun kita ada di zona nyaman, suatu hari zona nyaman kita menjadi sesuatu yang tidak nyaman sebetulnya. Banyak orang kaya yang akhirnya bosan dengan hidupnya. Kenapa? Karena ya sebetulnya ritme hidupnya begitu-begitu aja. Selama dia nggak berani keluar dari tempat tidurnya, dia nggak berani keluar dari rumahnya, nggak berani kena sinar matahari, nggak berani capek jalan, dia nggak akan menemukan hal yang baru sebetulnya. Jadi nggak ada yang abadi. Kita nggak dipaksa pun suatu hari kita akan keluar dari zona nyaman. Cuman masalahnya kita mau keluar dari zona nyaman karena kesadaran atau karena dipaksa dengan situasi. Nah ini kisah yang kita sudah sering pernah tahu soal kelinci dan kura-kura ya beradu lari. Semua juga tahu kalau kelinci larinya cepat dan kura-kura jalannya pelan sekali. Tapi kura-kura menerima tantangan dari kelinci. Nah, kita tahu ceritanya kan? Ceritanya lalu karena si kelinci menganggap enteng waktu
udah lari hampir garis finish, dia terlena di pohon, di bawah pohon tiduran, nggak apa-apalah, itu masih lama sih, nyampe di garis finish pasti aku bisa menang. Dan karena tidurnya demikian nyenyak, akhirnya kura-kura yang menang, begitu ya. Jadi ada saat-saat di mana sebuah kisah nyaman membuat seorang kalah gitu ya, atau dalam kasus ini si kelinci. Lalu nggak percaya dengan keadaan ini, tantangan kedua. Oke, bisa nyebrangin ini, kita muterin danau ini ya, begitu. Lalu kata kura-kura, kali ini aku nggak akan sia-siakan waktu. Aku akan secepatnya sampai di finish. Aku nggak akan tidur, kata si kelinci. Tapi kura-kura lebih pandai. Dia telentang begitu, lalu lewatin danau. Dia nggak akan tenggelam gitu kan, badannya seperti perahu. Akhirnya dia nyampe di ujung lebih duluan. Karena apa? Kelinci harus muter lebih jauh meskipun dia lebih cepat begitu. Artinya hal-hal yang kita rasa di dalam hidup ini kita bisa unggul, lalu kita anggap remeh di pihak lain, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Nyaman dan tidak nyamannya bisa terjadi di sana. Nah, sebetulnya apalagi soal nyaman? Ketidaknyamanan juga tidak abadi. Jadi kalau kita hari ini rasa, hidup saya kenapa kurang nyaman ya? Saya sudah keluar dari comfort zone, saya sudah keluar dari zona nyaman saya. Tapi kenapa saya kok sulit terus hidup saya begitu kan? Kita rasa kita sulit karena kita menantang zona nyaman. Kita sudah tidak ada di dalam zona nyaman. Tapi percayalah, ada titik-titik tertentu di mana ketidaknyamanan itu akhirnya menjadi kenyamanan. Karena apa? Sebetulnya nyaman membuat lengah. Dan ketidaknyamanan membuat manusia berusaha memperoleh kenyamanan. Itu akan bergulir terus menjadi paradoks hidup. Pada saat kita merasa sebetulnya kita enak juga ya menikmati segala fasilitas yang kita punya begitu. Tapi di saat yang sama sebetulnya kita sedang ada di dalam bahaya karena lengah, seperti si kelinci. Tapi pada waktu kita juga berjuang di dalam hidup ini, kita rasa kita kok ada di dalam dunia nggak nyaman banget. Kenapa? Hidup saya seperti depres begitu. Hidup saya seperti kejar-kejaran waktu. Hidup saya selalu ada dalam pergumulan, nggak pernah habis. Persoalan datang bertubi-tubi. Kita rasa kita di dalam situasi seperti perang, nggak nyaman. Tapi percayalah, justru di dalam ketidaknyamanan kita, kita biasanya nyaman di dalam Tuhan. Kenapa? Kita jadi banyak berdoa, banyak baca firman, kita banyak mendengarkan firman Tuhan dan ingin supaya hidup kita diteguhkan. Oke, kalau gitu apa kata Alkitab sebetulnya? Nah, mari kita membuka dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Saya akan bacakan bagian ini untuk ibu-ibu sekalian ya. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Ini tentang Nuh. Jadi bagian ini adalah riwayat Nuh. Kita tidak baca keseluruhan riwayat ini, tapi kita baca ayat 9 sampai 22 dari kitab Kejadian pasal 6. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Begitulah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku.
Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan dan Pak Netsen, kita kalau melihat bagian dari firman Tuhan ini, luar biasa ya. Dari seluruh penduduk bumi, hanya satu keluarga ini yang disebut sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Jadi begitu jahatnya. Ada 3 hal penting yang kita bisa belajar dari bagian yang kita baca ini. Yang pertama, teruslah bergumul mengenai kehidupan ini di hadapan Allah. Jadilah berkenan. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Kita bisa baca tadi di ayat ke-9. Kira-kira mirip dengan Ayub pada waktu Allah merekomendasi tentang hidupnya. Acknowledgement itu ada, pengakuan itu diberikan oleh Tuhan kepada Ayub, kepada Nuh gitu ya. Nuh lebih dulu gitu ya, diakui sebagai orang yang bergaul, yang erat. Jadi Tuhan itu memperhatikan personal. Jadi Tuhan bukan sekedar memperhatikan Antioquia Ladies Fellowship, ibu-ibu yang ada di sini semua hari ini. Bukan, tapi juga Tuhan memperhatikan kita satu persatu. Jadi kalau hari ini Ibu Roma sudah punya tempat lapak di kantin sana, itu pun pimpinan Tuhan, begitu ya. Ada yang lain, ada apa, ada kegiatan tertentu, dan lain-lain, semua dengan perjuangannya, itu dipimpin Tuhan satu persatu. Nah, tapi pada waktu kita memikirkan bagaimana kita keluar dari zona nyaman, ingatlah bahwa tujuan kita bukan memperhatikan soal nyaman dan tidak nyamannya, tapi bagaimana kita bergumul dengan Allah di setiap keseharian kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Karena di ayat 9 itu jelas sekali ya disebutkan mengenai Nuh. Di antara orang sejamannya, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Seorang yang benar dan tidak bercela. Hebat ya. Segitu banyak orang, kan bisa aja dia terpengaruh dengan tetangganya kan. Tetangganya pasti akan bilang, lu sok suci lu, lu ini apa, mau beda, tampil beda lah apa misalnya. Bisa jadi. Itu kalau ngomong satu RT semua lakukan kekerasan. Satu RT semua melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Satu RT disebutkan udah nggak layak hidup di dalam dunia ini. Sampai begitu seriusnya bagi Tuhan. Berarti kejahatannya tuh kalau orang Jakarta bilang udah diubun-ubun gitu ya. Di kepala bagian atas paling tinggi. Udah nggak ada lagi yang lain. Topi juga udah kalah begitu kan. Tapi mau disampaikan bahwa nggak ada lagi orang selain Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan. Luar biasa. Nah, ini 3 hal penting yang mesti menjadi pemikiran kita soal nyaman dan tidak nyaman. Jadi, waktu kita mau ngomong keluar dari zona nyaman kita apa? Nah, kita perlu tahu dulu kan. Saya nggak kaya, Pak. Ya, saya biasa-biasa aja. Pokoknya tiap hari ya saya bangun pagi, doa saat teduh. Habis itu ya kalau ada tukang sayur lewat depan rumah saya panggil ya belanja. Kalau enggak saya ke pasar gitu kan. Habis itu pulang ya udah Bang, nggak ada kerjaan lagi. Paling nonton TV. Udah begitu-begitu. Kita rasa itu zona nyaman kita. Tapi bisa jadi itu bahaya kita di sana. Karena kita lengah jadinya. Karena waktu-waktu hidup kita tidak terpakai dengan maksimal, begitu ya. Tapi mari kita bergumul dengan Allah bukan sekedar saat teduh pagi hari atau doa, tapi bagaimana di sepanjang hari kita itu kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya Tuhan tuh ngomong ini nih orang benar, ini nggak seperti yang lain. Aku berkenan kepadanya, begitu ya. Yang kedua, kita hidup di dunia yang berdosa. Nyaman bila berdua dosa, tidak nyaman bila berseberangan. Itulah hidupnya Nuh. Waktu dia buat bahtera, seperti dia setuju waktu Allah memberikan perintah itu kepadanya, pasti orang akan ledekin dia. Kita udah tahu semua.
Aneh sekali. Nggak ada apa-apa, bikin bukannya di tepi pantai tapi di pegunungan gitu kan, bikin rumahnya barangkali memang bukan di gunung sekali begitu ya, tapi saya percaya cukup tinggi, bukan di dataran rendah. Orang biasa kalau buat kapal di tepi pantai supaya apa, habis itu langsung diluncurkan ke air kan. Ini buat di situ pasti orang tanya kenapa? Bertobatlah, karena Tuhan mau bikin semua akan mati ini gitu kan misalnya. Wah, makin lagi dibenci si Nuh ini sama tetangganya, sama orang-orang gitu ya. Udah aneh dan itu, dan kita perlu tahu Nuh membuat bahtera itu bukan cuma 1-2 tahun. Hampir 100 tahun tuh ya kalau perjalanan hidupnya, sebab pada waktu Tuhan memberikan perintah itu dia umur 500 tahun. Dia dapat anaknya itu waktu masuk ke dalam bahtera itu, dia dapat anaknya tuh umur 500 tahun. Lalu waktu masuk ke dalam bahtera itu umur 600 tahun. Ada span 100 tahun. Memang nggak penuh sepanjang waktu itu dia ini, tapi pasti bikin kapalnya puluhan tahun, bukan 1-2 tahun. Selama puluhan tahun dia diperkucilkan orang barangkali. Dia harus melakukan kebenaran di saat orang lain tidak melakukan itu. Dia harus menjadi teladan bagi yang lain karena dia dekat dengan Allah dan dia mau menyenangkan hati Allah. Jadi kita ini di dalam suasana sekarang tuh hidup seperti begitu. Kita rasa kita nyaman nggak kalau kita dipersekusi orang? Kalau kita gara-gara iman percaya kita lalu kita dipersulit orang. Tadi malam baru kita ada kelompok kecil gitu ya, dan ya kemungkinan persoalan-persoalan hidup kita bisa jadi karena kita Kristen dan orang lain bukan, dan yang dicari yang bukan Kristen. Nah ini yang dialami kan, itu sebuah kejadian begitu kan, kejadian yang ada di sekeliling kita dan kita alami. Kita rasa iya ya, nggak nyaman banget begitu. Coba ini seperti di Manado gitu ya. Waduh, diangkot aja lagu Kristen begitu. Tapi jadi kita aneh loh nantinya jadinya kan. Kita orang Kristen jadi kayaknya arogan banget di sana, bener nggak? Sedikit jalan 50 meter ada gedung gereja gitu. Diangkot ada lagu Kristen. Tapi apakah benar hidupnya jadi seperti itu? Lain lagi juga. Bisa jadi di sana juga orang Kristennya jadi arogan. Karena apa? Mayoritas begitu. Jadi soalnya nyaman dan enggak dan lain-lain ini sebetulnya karena lingkungan ini. Nah, bagaimana kita mengatasi lingkungan ini supaya kita tetap nyaman, tetapi juga berani untuk tidak nyaman. Jadi ketidaknyamanan kita menghasilkan kenyamanan kita. Nah, itu bagaimana? Gitu ya. Itu nanti kita lihat lagi. Yang ketiga, Allah dengan kehendaknya dan manusia taat melaksanakannya. Allah punya program. Dia sudah nggak suka lagi dengan seluruh penduduk bumi kecuali Nuh dan keluarganya. Jadi Nuh sebetulnya udah tahu yang akan diselamatkan cuma dia, istri, anaknya, dan 3 istri anaknya. Nggak ada yang lain. Mereka cuma berdelapan ini yang akan diselamatkan. Beserta hewan dari berbagai ini, pokoknya sepasang-sepasang disebutkan harus ada jantan dan betina supaya ada kelanjutan keturunan ya, berkembang biak begitu ya binatang ya. Binatang kita nggak ngomong keturunan sih ya. Tetapi binatang itu bagaimana berkembang biak lagi, karena akan musnah semua yang lain, termasuk burung-burung. Jadi cuma dipilih burung-burung yang bagus itu akan Tuhan hantar ke bahtera Nuh, dan Nuh harus sediakan makanan. Saya lagi mikir ya, total mereka terombang-ambing di air bah itu kira-kira 150 hari bahkan lebih gitu ya. Itu kira-kira 5 bulan kan, total barangkali 6 bulan di kapal. Gimana tuh nyediain makanannya? Itu kira-kira satu kebun binatang gitu ya. Cuman ya pokoknya setiap jenis sepasang-sepasang mesti dikasih makan semua. Lalu Nuh dengan keluarganya berdelapan mesti makan semua selama 5 bulan, 6 bulan nggak kerja. Kerjaannya ngurusin hewan, ngurusin satu kapal itu punya organisasi kehidupan. Tapi makanan harus disediakan. Itu nggak gampang. Nah, seperti Ibu Meta tahu lah bagaimana kalau ngurusin untuk retret aja gitu ya, makanan bagi peserta misalnya 100 orang begitu ya. Kita selama 3 hari 2 malam retret, ngurusin makanannya udah pusing begitu. Ini 6 bulan. Dan itu perintah Tuhan. Tuhan kasih tahu, kamu ambil apa yang bisa dimakan dan lain-lain, kamu ambil itu. Kalau ibu-ibu bisa langsung ngomong-ngomong sama Tuhan, dikasih perintah gitu, dikasih
apa yang harus dikerjakan, kita rasanya kita ada di zona nyaman atau kita jadi ada di zona tidak nyaman waktu itu. Kita rasa, Tuhan kenapa sih ngasih saya PR berat banget begini? Mesti pikirin stok, mesti pikirin logistik, kayak gitu kan. Makanan, mesti mikirin untuk orang lain. Dan nggak mungkin semua makanannya sama kan. Nggak mungkin tanaman semua gitu. Nah, seperti itunya seperti apa? Kalau bawa buah-buahan, bagaimana supaya jangan busuk 6 bulan? Nggak bisa nanam kan di dalam kapal. Nah, ini yang nggak gampang. Tapi kita lihat bagaimana Allah menyediakan sarana itu. Nah, ini 3 hal penting yang perlu kita ingat. Janganlah kita soal nyaman dan tidak nyamannya sebetulnya. Mari kita bukan berpikir soal itunya. Tapi bagaimana kita memikirkan, pertama, bergumul dengan Allah. Yang kedua, kita tahu di sekeliling kita banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita bagaimana melakukan kehendaknya. Seperti apa yang dia mau. Apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini yang sebetulnya menjadi PR kita waktu kita berpikir, Tuhan, saya nggak jadi males-malesan. Saya nggak mau jadi orang yang kayaknya hidup, meskipun saya bisa gitu ya, maksudnya makan, minum, tidur, bangun, paling baca, nonton TV, apa tuh. Saya pengen jangan seperti itu. Karena jadi seperti tidak produktif, begitu kan. Bagaimana caranya Tuhan? Begitu. Nah, berikut ini saya ajak ibu-ibu nonton satu video. Sorry, saya ini dulu tadi lupa diklik. Satu video tentang waduh, nggak bisa ya ini. Video klipnya nggak bisa ya. Coba ya. Semoga bisa ya. Kalau nggak bisa, minta maaf. Ini video klip mengenai lomba lari sprint 100 meter ya. Kita saksikan ya video klip ini ya. Pre-event favorite in 6, Tembo Monorang. Pre-event favorite in 6, Tembo Monorang. Mohon maaf, apakah suara dan gambar bisa terdengar, terlihat? Terdengar, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Terdengar. Pre-event favorite in 6, Tembo Monorang. Started really well in the semi-final, and Zohri of Indonesia, a national record in qualifying. The final moments, a chance to consider what could be ahead. 10 of the biggest seconds of their lives. What a time for these athletes. Larson with a huge opportunity here. Monorang wanting to bring it home for South Africa. So the lineup, Ashwell in 1, Miyamoto in 2, Stevens in 3, Harrison 4, Larson 5, Schwartz in 6, Monorang in 7, looking to the stars before he settles in his blocks, and Zohri in lane 8 on the outside. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. And they are away, and a good start made by Monorang and also by Zohri, and Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line, and on the outside it's Zohri of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10.19, really close between Zohri, Monorang and Schwartz, but also Ashwell was going well, but it's really, really close. I think Zohri took it though in lane 8 on the near side. He's been a surprise package already in these championships, and he's done it again. Zohri is the new champion, a new national record, and we have a new world champion in Tampere. What a performance by Zohri. National record to make himself the world under-20 champion. No one could have predicted this at the start of this event. Incredible, out of lane 8. Ibu-ibu, waktu menyaksikan ini barangkali sudah pernah lihat video klip tentang Zohri ini ya. Ini kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Dia lomba dan juara 1 begitu. Lomba 100 meter, dan lawan-lawannya bukan lawan ecek-ecek begitu ya, semua lawan tangguh begitu, dan dia juara 1 dunia. Ketidaknyamanan dia waktu latihan dan lain seketika menjadi nyaman begitu ya, karena apa? Menang juara 1.
Tapi kalau diperhatikan lagi, saya udah matiin ya. Diperhatikan lagi, dia ada perasaan nggak nyaman. Kenapa? Nggak ada satupun official Indonesia yang siap dengan bendera merah putih. Makanya waktu itu kan diledekin gitu ya. Itu mana benderanya? Karena apa? Officialnya sendiri nggak yakin dia bisa juara 1. Jadi sebetulnya ya, aduh, ini mental berat ini. Apa yang diperoleh oleh Sorry ini sebetulnya luar biasa. Nah, itu kalau soal ngomong nyaman nggak nyaman. Tetapi kalau kita lihat ya, seperti itulah hidup kita. Maksudnya ada satu tujuan yang kita mau capai dan itu kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya udah, hasil akhir ya nanti kita lihat di papan board apa kita juara 1 atau 2 atau 3 begitu. Nah, kalau di dalam sprint memang kan perbedaannya itu sepersekian ratus detik. Bukan 1 detik, sepersekian ratus detik antara juara 1, 2 dan 3. Makanya tadi reporternya bilang close sekali. Cuman kalau dia lihat kayaknya Sorry yang menang, bukan sebelahnya. Dan sebelahnya tuh lagi ngincar untuk juara juga. Jadi kita lihat persaingan di dalam kehidupan sehari-hari yang bukan Kristen itu demikian ketat untuk unggul. Nah, yang Tuhan mau, bagaimana kita unggul di dalam memenuhi kehendak-Nya. Mari kita lihat ada beberapa hal praktis yang sebetulnya bisa kita lakukan. Jadi kalau tadi kita tahu ada 3 hal penting soal nyaman dan tidak nyaman, yaitu apa? Jangan pikirkan soal nyaman dan tidak nyamannya dulu, begitu ya. Kenapa? Biarlah kenyamanan itu Tuhan yang kasih. Seperti kita tahu pada waktu Daud sedang bergumul di kehidupannya, lalu dia membayangkan dia sebagai gembala, tapi dia tahu ada Tuhan yang adalah gembala yang agung itu. Lalu dia tulis Mazmur 23. Pada saat tertentu dia membawa seperti di lembah kekelaman, tapi aku tidak takut karena gada dan tongkat-Mu itulah menjadi kekuatanku, pelindungku, menjadi musuh nggak akan berani gitu ya. Karena hal-hal yang harus dilawan tuh ya seperti serigala, beruang dan lain-lain yang mau menerkam dombanya dia begitu ya. Tapi kita lihat ada saat yang kelam, ada saat makan di meja bersama dengan Tuhan, di surga, dan lain-lain. Ada hal yang sulit, tetapi ada pastures green, ada padang rumput yang hijau, dan itu menjadi kesukaan. Kalau kita kali ya padang rumput hijau, apa ya, restoran yang makannya enak banget dan gratis gitu kali ya. Ketemu yang seperti demikian, sesuatu yang menyukakan hati, dan itu kebutuhan kita. Tuhan sediakan itu, tapi juga Tuhan bimbing kita di lembaga kekelaman, tapi Tuhan juga hantar kita di air yang tenang. Kehidupan kita, persaingan, perjuangan, pertandingan hidup kita, itu yang memang harus kita lalui. Seperti si Sorry yang dia memang secara khusus lari menjadi target hidupnya. Di kejuaraan tentunya, bukan lari dari kenyataan. Ibu-ibu. Nah, demikian juga dengan kita. Sebetulnya waktu kita keluar dari zona nyaman, kalau kita sekedar keluar lalu do nothing, ya sama aja bohong, betul nggak? Kita keluar, oke lah, saya nggak males-malesan di rumah, saya keluar. Kemana? Ya ke mall lah, gitu kan, atau jalan-jalan lah kemana. Sama juga kita akhirnya tidak menghasilkan karya tertentu. Itu juga bukan keluar dari zona nyaman yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya lebih mengajak kita bersama, mari jangan pikir soal nyaman nggak nyamannya. Nyaman dan nggak nyaman itu jadi relatif kok. Untuk orang yang kerja di Grab atau Gosen, Gojek itu, kita lihat setengah mati dia. Tapi bagi orang tertentu, dia menikmati sekali kerjaannya, dia bisa melakukan servis sebaik-baiknya. Kita yang di luar lihatnya, ih kasihan banget ya orang itu ya, mesti kerja kayak gitu. Jadi soal nyaman dan tidak nyaman itu relatif. Tapi yang penting, adakah kita karya di dalamnya yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada beberapa tips untuk teknis ya, praktis yang baik juga untuk kita pikirkan. Saya ibu-ibu sekalian lihat ini ya. Yang pertama, mari kita buat list hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus dan ibu-ibu belum melakukan. Nah, apa itu? Macam-macam kan banyak. Misalnya, Tuhan suruh kita mengampuni orang seperti kita di doa Bapa kami. Tuhan ampunilah aku seperti aku ampuni orang lain gitu kan. Nah, kita udah ampuni belum? Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu di kayu salib begitu ya. Misalnya ya seperti itu. Jadi cari yang Tuhan Yesus lakukan dan kita belum. Kalau misalnya Tuhan menyembuhkan orang,
Oke, kita belum pernah nyembuhin orang. Dan kita memang bukan dokter yang bisa nyembuhkan orang. Dan kita juga tahu yang bisa sembuhkan dan tidak itu Tuhan. Tapi adakah kita nengok orang sakit misalnya? Adakah kita doakan orang sakit? Adakah kita, barangkali udah nih ya doain. Tapi adakah kita belajar untuk menginjili? Mengabarkan Injil, mengajar orang. Nah, apapun. Coba kita lihat di Alkitab ya. Waktu baca, Tuhan lakukan apa? Oh, mengasihi orang lain. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain? Yang kita rasa belum, catat tuh di list kita. Wah, saya belum sungguh-sungguh mengasihi. Oh, saya belum sungguh-sungguh mengampuni. Oh, saya masih sering hitung-hitungan nih sama Tuhan. Oh, saya belum ini, belum itu, belum. Catat. Lalu kalau udah catat nih, ada banyak, coba doakan lalu pikirkan di antara semua ini mana yang menjadi prioritas. Prioritas pertama, kedua, ketiga, empat, lima yang kita mau kerjain tentunya. Iya. Jadi kalau kita rasa aduh iya betul, sudah lama saya nggak kunjungan nih ke rumah sakit, tapi ini bahaya nih COVID. Atau kalau saya gitu, saya doain orang sakit deh. Saya mau konsentrasi dalam minggu ini, doain orang-orang yang ini. Boleh, silakan. Gitu ya. Jadi, tapi kerjakan. Do it yang belum pernah kita lakukan ya buat tuh daftar. Kalau kita misalnya semua udah pernah yang Tuhan Yesus lakukan, saya udah pernah lakukan, tapi sudah lama juga saya nggak lakukan lagi. Nah, boleh diulang lagi yang belum ya. Jadi ibu-ibu bikin list, nanti boleh kalau pakai komputer di bold gitu ya, tulisannya tebal atau dikasih tulisan miring untuk kita bisa ini. Kalau kita rasa ini terlalu ecek-ecek, ini jangan dulu, ini kita coret dulu, nggak apa-apa, kita kerjakan yang prioritas boleh gitu ya. Tetapi jangan halangi waktu Tuhan pimpin kita untuk lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, meskipun itu sulit. Nah, itulah tantangan kita. Jadi bukan soal nyaman gak nyaman, tapi mari kita lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya. Yang kedua, tempel di dinding atau di kaca rias bab ibu-ibu tulisan yang hari itu harus ibu lakukan. Misalnya mau belajar memperhatikan orang lain, tulis nama yang mau dikontak atau WA-nya. Waduh lama nih nggak kontakan sama siapa. Say hello. Teman-teman di grup alumni sekolah saya itu, jadi kita udah lama nih nggak nyapa si ini. Lalu di grup itu halo si siapa gitu, si A gitu misalnya, masih hidup nggak lo? Kita suka bercandanya gitu. Masih apa-apa, lu ngomong dong, kasih komentar apa. Jadi ada komunikasi lagi karena kita memang mau ada reuni 40 tahunan ini ya, 40 tahun depan gitu. Jadi udah mulai kontak-kontak lagi teman, bikin list, mau bikin acaranya bagaimana, mau ketemunya di mana dan lain-lain. Itu kita reuni. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mesti pikirin bagaimana supaya jangan lupa. Oleh sebab itu, tulis dan tempel. Nah, tempel di tempat yang kita sering lewat, sering lalui, dan kita akan baca pasti. Kalau perlu bikin agak gedean, tulisannya gedean gitu ya. Tidak boleh marah hari ini, misalnya begitu kan. Oke, karena kita lagi kesel, suka marah-marah, melulu capek juga kan. Jadi tulis nggak boleh marah hari ini. Nah, atau oke, belajar ingat-ingat, jangan sampai lupa. Karena apa? Kita suka pikun, suka lupa. Bawa notes atau tulis di HP kita dan lain-lain. Belajar do something yang kita mau lakukan, yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita memperkenan Tuhan. Ya. Nah, supaya jangan lupa tempel itu di dinding. Tulis namanya, tulis apa kegiatannya, tulis sesuatu yang perlu untuk kita kerjakan itu. Jadi jangan diingat-ingat di kepala kita. Pena yang paling buram masih lebih cerdas daripada pikiran kita yang kita rasa terang benderang begitu ya, seringkali lupa sebetulnya. Yang ketiga, tiap hari berdoa dan baca firman Tuhan, oke, good. Tapi hafalkan satu ayat yang penting hari itu. Jadi kita baca di bagian mana? Misalnya hari ini kita baca dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Kita terkesan dengan ayat 9, hafalin itu. Inilah riwayat Nuh, gitu kan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadikan ini Tuhan, saya pengen nama Nuh diganti dengan nama saya, misalnya. Hafalin itu. Ayat ini sesuatu yang nempel di kita dan kita rasa, aduh iya, Nuh sudah menginspirasi saya. Nuh di zaman yang demikian jahat, dia bisa tetap menjadi orang baik karena dekat dengan Tuhan. Nah, itu menjadi semangat kita, gitu ya. Nah, selama 1 minggu itu kan kita baca nih misalnya dari Senin sampai
hari Sabtu ya misalnya. Nah, waktu Senin sampai Sabtu kita bacain itu, oh ternyata besok ada lagi ayat yang lain yang kita hafalin. Wah, ternyata kesimpulan kita mau lakukan, Tuhan ingatkan supaya beritakan firman Tuhan. Wah, ini mesti kita kerjain. Nah, satu yang paling sulit ini menurut kita, ya barangkali untuk sebagian yang lain memberitakan Injil sesuatu yang udah biasa kita kerjakan. Tapi yang kita rasa sulit kerjakan itu, misalnya gimana supaya kita nggak suka curiga sama orang, bagaimana kita nggak suka marah-marah dengan orang, bagaimana supaya kita itu kalau orang butuh pertolongan atau apa, kita punya hati yang berbelas kasihan atau apapun yang kita rasa itu belum kita lakukan dengan baik. Itu sulit untuk kita lakukan. Memaafkan orang yang pernah nyakitin hati kita. Kita nggak pernah terima telepon dia, kita marah-marah dengan dia dan lain-lain. Sudah waktunya barangkali untuk kita sapa dia. Misalnya begitu, memperbaiki relasi. Pokoknya sesuatu yang penting ini, yang paling sulit, jadikan proyek ketaatan di minggu depannya. Jadi kalau hari ini kan Rabu ya, nanti sampai hari Jumat tanggal 27, 28 hari Sabtu. Nah, mulai dari kemarin ini Senin sampai nanti Sabtu, mana yang paling sulit, jadikan proyek untuk Desember nih, awal Desember. Kan nanti Senin itu mulai tanggal 30 ya, 30 November, lalu seterusnya sampai minggu pertama Desember. Nah, itu seminggu itu kerjakan ini. Selain kerjakan yang nomor 1 dan 2. Kalau itu bersamaan ya nggak apa-apa. Misalnya memang itu jadi kesulitan kita yang paling besar, misalnya untuk mengampuni orang lain. Kesulitan kita yang paling besar, bagaimana kita berbelas kasihan, lakukan itu. Catat itu, bikin tempel di dinding, lakukan itu di minggu depannya lagi. Gitu ya, jadi proyek ketaatan. Kita mau keluar zona nyaman, kerjakan ini. Kita mau sungguh-sungguh menjadi berkat untuk orang lain, lakukan ini. Kita mau benar-benar bisa berkenan di hadapan Tuhan, harus mulai. Nggak bisa diam. Dengan sendirinya, kita akan keluar dari zona nyaman kita. Dengan sendirinya kita bukan ngejar nyaman, nggak nyaman lagi. Biarlah Tuhan yang memberikan kenyamanan itu kepada kita. Biarlah Tuhan yang membaringkan kita di padang rumput yang itu, di rumput hijau itu. Biarkan Tuhan yang menghantar kita di air yang tenang itu. Biar Tuhan yang kasih itu. Tugas kita jadi gembala, jadi domba yang taat. Kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Terakhir, greetings never came from comfort zone. Hal-hal yang besar nggak pernah terjadi dari hal-hal yang nyaman. Nggak ada kemalasan menghasilkan hal yang besar. Nggak ada santai-santai menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nggak ada. Idenya barangkali bisa datang. Tapi untuk menghasilkan sesuatu yang great, yang besar, harus kerja keras. Harus dikerjakan. Harus mulai. Jadi, mari kita mulai berpikir bukan soal sekedar keluar dari comfort zone. Kalau kita sadar bahwa kita sekarang ini ada di comfort zone, yang kita tahu ini nggak baik untuk pertumbuhan iman kita, kita tahu kita nggak lakukan sesuatu yang baik, ayo keluarlah, kerjakan itu. Nah, dengan tadi ya, ada hal penting dan 3 praktis yang kita bisa kerjakan. Tapi kalau kita nggak tahu, saya nih kayaknya udah di luar kok, nih mau keluar ke comfort zone mana lagi, orang saya lagi nggak nyaman ini. Forget it, soal nyaman nggak nyaman. Nggak usah pikirin itu. Nggak usah pikirin penderitaan. Setiap orang menderita kok dalam dunia ini. Tetapi bagaimana kita bergaul dekat dengan Tuhan. Ingat, Nuh juga pasti menderita. Jangan pikir bahwa Nuh santai-santai. Enggak. Dia nyari kayu gofir untuk bikin kapal sedikit besar, emang gampang. Kalau dia mesti beli, emang gampang. Duitnya dari mana? Pasti dia mesti kerja keras. Dan dia tahu ada timeline yang Tuhan kasih. Ada durasi waktu yang Tuhan sediakan. Yang harus dipenuhi. Dan nggak tentu banyak orang mau bantu dia. Gitu kan, untuk kerjaan gila itu. Oleh sebab itu nggak gampang loh. Jadi jangan pikir Nuh itu gampang, tinggal buat kapal. Enggak. Dia ada pergumulan hidup. Jadi kalau kita ada kesusahan hidup, jangan cepat kita mengeluh sama Tuhan, jangan cepat kita menangisi diri sendiri, jangan. Karena apa? Tokoh Alkitab tidak ada satupun yang santai-santai di hidupnya. Murid-murid Tuhan Yesus nggak ada satupun yang santai-santai. Tuhan marahin itu. Begitu ya. Tuhan ingin semua bergerak. Nah, mari kita ibu-ibu jangan mengecilkan arti kehidupan ibu-ibu. Keterbatasan bukan berarti halangan.
Ya, kalaupun kita nggak bisa keluar, hari ini teknologi bisa membantu kita. Ya, kita nggak bisa keluar, ada sarana yang bisa menolong kita. Oleh sebab itu, saya mengajak hari ini, great things never came from comfort zone, boleh menjadi pemikiran kita. Bukan soal comfort zone-nya atau tidak comfort-nya, bukan soal nyaman dan tidak nyaman, tapi mari kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang ngomong itu. Mari kita jadikan Kejadian 6 ayat 9 nama kita yang disebut di sana, begitu ya. Jadi bukan Nuh lagi. Inilah riwayat, sebutkan nama ibu-ibu sekalian. Adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya, dan sebutkan nama ibu, itu hidup bergaul dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada siang hari ini Tuhan sekali lagi menghimpun kami, dan terima kasih kalau firman-Mu boleh menjadi bagian yang mengingatkan kami untuk tugas panggilan kami sebagai orang percaya. Tuhan tolong kami, bukan kami sekedar keluar dari comfort zone, tetapi kami menyadari posisi kami, dan kami intinya mau supaya hidup kami bermakna, menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain, menyenangkan hati-Mu. Sebab itu beri kami kekuatan, keberanian Tuhan untuk melakukan hal yang benar, yang sulit, yang belum pernah kami lakukan, yang Tuhan sudah kerjakan. Supaya hidup kami menjadi bernilai, bermakna, dan hidup kami boleh ada di dalam bahagia bersama-Mu. Berkati para ibu di sini, berkati Antioquia Ladies Fellowship, pengurus, dan setiap aktivis. Berdoa untuk ibu-ibu ini dalam tengah pergumulan dan segala hal yang dihadapi. Tuhan berikan solusi jalan keluar, berkat-Mu boleh melimpah atas mereka. Terima kasih Bapa surga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah itu menjadi selalu ingat-ingatan kami untuk apa yang harus kami kerjakan di hidup ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke Ibu Sri. Terima kasih Pak Yuke untuk firman Tuhan yang sangat memberkati, meneguhkan kita ya untuk keluar dari comfort zone. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya yang berkaitan dengan tema hari ini. Monggo. Pak Yuke nanya dong. Ya, Bu Marni. Misalnya nih, seseorang yang dia bekerja pada waktu mudanya, misalnya dia bekerja keras untuk memperbaiki hidupnya di masa yang lalu, misalnya yang lalu dia sudah pernah mengalami masa-masa sulit, lalu dia bekerja keras dan pada akhirnya dia mencapai satu kesuksesan di masa yang akan datang itu, dan ketika dia menikmatinya, apakah itu tidak boleh? Maksudnya dia tidak boleh menikmati kenyamanan itu. Kira-kira begitu, pengen tahu aja. Ya, kita nggak bilang kita nggak boleh nikmatin. Kita tahu ada Raja Salomo yang dikasih kesempatan menikmati. Kita tahu ada Abraham yang kayanya bukan main dan pasti dia menikmati hidupnya. Tetapi bukan berarti ada di sana terus-terusan, begitu kan? Artinya waktu memberikan sesuatu kepada kita, ya seperti sederhana aja. Tuhan hari ini kasih kita makan siang. Kita nikmatin itu boleh. Tuhan memang udah sediakan kok. Nah, tapi kan kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan kasih. Sehingga itu tidak untuk selama-lamanya. Kita makan siang ya udah 1 jam aja, habis itu ya kerja lagi. Kira-kira begitu. Kita mau menikmati rendang misalnya. Tapi perjuangan kita 8 jam atau 12 jam dulu kan, baru kita yang 15 menit itu. Jadi menikmati hidup bukan nggak boleh, tapi kalau kita perhatikan di Alkitab, menikmati hidup porsinya kecil sekali dibanding perjuangan lama apa yang harus kita kerjakan. Jadi sebetulnya nggak ada usia pensiun di kekristenan. Kalau negara bikin ada peraturan pensiun, itu sekedar untuk bagaimana pekerjaan itu efektif begitu. Karena usia memang nggak bisa dipungkiri, buat produktivitas kita barangkali bisa menurun. Tapi kalau orang terlatih untuk terus bekerja keras di dalam hidupnya dan usia yang lain, dia tetap gaya yang besar, begitu ya. Mohon maaf, saya ambil contoh Stephen Tong. Hari ini usianya 80 tahun lebih, tapi tetap aja semangat kemana kesana sini, bikin program, bikin nata apa, seperti nggak kenal lelah. Padahal turun dari mimbar udah kayak orang lemesnya bukan main begitu. Tapi begitu naik mimbar, Tuhan kasih kekuatan
Jadi mari kita melatih diri kita untuk nggak di dalam tanda kutip ya terus-terusan menikmati itu. Bukan nggak boleh, tapi mari kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk karena di dalam menikmati sesuatu kita tetap bisa berkarya juga kok. Bukan berarti itu selalu hanya untuk sendiri. Kita bisa sambil refleksi, sambil persiapkan sesuatu, barangkali mempelajari sesuatu yang kita bisa bagi juga ke orang lain dan lain-lain. Gitu, Bu Mantri. Ya, maksud saya gini, di dalam keberhasilannya dia bukan berarti dia dalam zona nyaman dalam arti berleha-leha, tapi di dalam keberhasilannya dia memanfaatkan waktu dia yang di dalam kenyamanannya dia ini untuk sesuatu yang lain lagi, yang berubah dari yang dulu dia sudah pernah kerjakan. Itu kan termasuk bisa kan, Pak? Jadi dia berguna di hal yang lain lagi gitu. Boleh. Iya. Boleh. Iya. Alkitab nggak larang itu kok. Alkitab yang larang itu kalau kita melawan kehendaknya itu. Tuhan. Jadi sebetulnya aturannya nggak banyak kok, sederhana yang Tuhan itu ya. Tapi adakah yang sederhana itu bisa kita kerjain gitu sebetulnya itu. Kan dibilang untuk jadi orang lain. Gitu ya. Oke, Pak. Thank you. Ya, makasih. Pak Yuke, ini saya juga mau nanya nih Pak ya. Iya, Bu Sri. Iya, ini masalah ketidaknyamanan, nyaman atau ketidaknyamanan itu menjadi relatif gitu ya kan tadi. Tapi kadang-kadang sesuatu yang tidak nyaman itu lama-lama kita akan rasa nyaman karena terbiasa. Tapi bukan karena kita suka sih, bukan karena kita jadi senang di situ, tapi karena kita biasa melakukannya. Contohnya aja pandemi 2 tahun ini, kita jadi terbiasa dengan seluruh prokes gitu kan. Padahal kita sampai sekarang juga, saya sampai sekarang pakai masker itu masih bergumulan gitu buat saya karena sesek gitu, ngap gitu kayaknya di nafasnya gitu. Tapi jadi terbiasa kemana-mana harus pakai. Jadi itu kira-kira menurut Pak Yuke gimana gitu. Jadi bukan soal nyaman atau tidak nyaman, tapi menjadi terbiasa gitu. Betul, Bu Sri. Makanya tadi saya bilang, jadi kalau kita ada di dalam ketidaknyamanan sebetulnya juga nggak lama. Akhirnya akan jadi nyaman juga. Tapi nyamannya kita itu bukan berarti juga akan seterusnya begitu. Karena kita pasti akan bergulir ke zona lainnya, yaitu ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, lebih baik kita nggak berpikir soal nyaman dan tidak nyaman. Karena itu kan relatif. Gitu. Seperti tadi, atau dulu ya, misalnya kita disuruh pakai, kalau naik mobil nih, pakai safety belt. Pakai safety belt itu menjadi sesuatu yang sulit. Dulu, waktu pertama aja diatur, wah elah kita mesti repotin. Tapi hari ini kita udah otomatis tuh. Bahkan kita sekarang ngeri kalau kita nggak pakai safety belt. Kalau kita dihajar truk dari belakang, mental bisa keluar dari mobil kita. Jadi lebih baik ada safety belt. Itu kesadaran yang timbul belakangan ya. Tadinya nggak nyaman jadi nyaman. Tapi waktu sekarang kita pakai udah safety belt, kita juga rasa aduh jadi repot juga nih kalau mau ngambil apa-apa jadi kehalang. Bisa jadi seperti gitu. Jadi di dalam kehidupan ini manusia karena keberdosaannya nggak pernah bisa menilai secara tepat sebetulnya. Soal nyaman dan nggak nyaman itu nggak bisa karena selalu dilihat ke kepentingan pribadi. Oleh sebab itu mari kita sekarang bertukar, jangan lihat kepentingan pribadi, mari kita lihat ke kepentingan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mencontoh Tuhan Yesus lakukan apa yang kita belum apa. Jadi kita panutannya ke sana tuh. Apa yang harus saya lakukan nih? Apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita kerjakan benar-benar. Seperti itu. Jadi kita nggak lagi mikir soal hal-hal yang untuk kepentingan diri. Sekali lagi ya, waktu kita ngomong, mari kita keluar dari zona nyaman. Bisa jadi itu untuk kepentingan diri kita kan, ego. Tapi waktu kita ngomong, mari kita keluar dari zona nyaman supaya kita bisa melayani orang lain dengan lebih banyak atau lebih. Nah itu kan lain lagi konteksnya. Oleh sebab itu, mari jangan pikir soal nyaman dan nggak nyaman. Karena itu relatif dan seringkali ya nyaman untuk diri saya bisa jadi nggak nyaman untuk orang lain kan. Jadi mendingan kita, apa nih Tuhan? Saya pengen lakukan sesuatu, baiknya saya kerjakan apa nih, gitu. Semoga menjawab ya Bu Sri ya.